Ada kunyuk bakal ngomong Habib Utsman bin Yahya antek Belanda. Iye, pala lu bomenyan. Oh, mereka punya dalil. Katanya apa? Kami punya bukti. Karena Habib Utsman bin Yahya diangkat sebagai mufti, direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu bukti, berarti Habib Utsman antek Belanda. Berdirinya Himpunan Imigran Arab Yaman dalam wadah Rabithah Alawiyah yang terjadi pada tanggal 27 September 1928 Masehi yang telah disahkan oleh pejabat Belanda melalui Detterland GR Airbrink karena melalui jasa Habib Utsman bin Yahya. Mereka masuk jadi kenil. Setelah pahlawan revolusi, semua ikut jadi kenil. Apa kita mau sebut mereka pengkhianat? Apa mereka harus kita sebut antek Belanda? Enggak. Itu strategi. Mereka masuk, mereka belajar ilmu perang, mereka belajar gunakan senjata. Begitu saatnya tiba, mereka lawan Belanda, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jasmirah, jangan melupakan sejarah. Karena sejarah adalah jati diri seorang bernegara dan berbangsa. Oleh sebab itu, menanggapi pernyataan Habib ini, kami ingin menjelaskan melalui sejarah yang tercatat dari ahli sejarah yang dicatat di Indonesia. Yang merupakan catatan sejarah ini sebuah bukti otentik, bukti kebenaran yang valid, yang absolut, walaupun kenyataannya Allahu a'lamu binafsil amri wa haqiqatil hal. Yang pertama, berdirinya Himpunan Imigran Arab Yaman dalam wadah Rabithah Alawiyah yang terjadi pada tanggal 27 September 1928 Masehi yang telah disahkan oleh pejabat Belanda melalui Detterland GR Airbrink karena melalui jasa Habib Utsman bin Yahya terbentuklah dan disahkanlah oleh Belanda yang saat itu diketuai oleh Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab dan Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Itu terjadi setelah terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Terus pada masa itu para tokoh dari organisasi Rabithah Alawiyah ini meminta kepada Belanda agar mereka diberi gelar Sayyid hingga jadi As-Sayyid Al-Habib. Namun Belanda tidak memberi izin di saat itu. Permohonan itu terus diajukan sampai pada tahun 1931 baru Belanda mengizinkan sehingga Habib-Habib ini bergelar As-Sayyid dan Al-Habib. Begitu. Setelah diizinkan pada 10 Maret 1932 Rabithah Alawiyah mendirikan Maktab Daimi. Maktab Daimi ini dipimpin oleh Habib Ali bin Ja'far As-Segaf dari tahun 1932 sampai 1957. Dan organisasi Rabithah Alawiyah ini tidak pernah terjadi konflik dengan keputusan yang ditetuskan oleh Belanda sampai kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sejarah yang nyata. Terus yang kedua, NU ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 31 Januari tahun 1926 melalui rapat koordinasi dan seizin ulama se-Jawa Madura.
Perlu diingat, di sini tidak ada sejarah yang menyebutkan atas izin seorang Habib. Itu bohong. Sebab para habaib itu punya organisasi sendiri, yaitu Rabithah Alawiyah. Terbentuknya organisasi NU ini banyak sebabnya. Di antara sebabnya adalah pada tahun 1925 Belanda telah memutuskan untuk melarang seseorang guru mengajar ilmu agama dan Al-Quran tanpa seizin Belanda. Oleh sebab itu, sebelum terbentuknya organisasi NU ini, ada organisasi namanya Nahdlatul Wathon, ada organisasi namanya Nahdlatul Afkar, ada organisasi yang namanya Nahdlatul Tujjar, yang terlibat diantaranya di dalamnya itu termasuk orang-orang Al-Irsyad di waktu itu. Setelah keputusan Belanda itu, maka organisasi yang terbentuk, yang didirikan oleh Kiai Hasbullah ini, Nahdlatul Wathon, juga Nahdlatul Afkar yang didirikan Kiai Hasyim Asy'ari sendiri, juga Nahdlatul Tujjar, maka terkumpullah masyarakat menolak peraturan Belanda 1955 yang melarang orang mengajar Al-Quran dan agama tanpa seizin Belanda itu. Berkumpullah masyarakat tidak terima kepada keputusan Belanda, mulai dari orang Jawa, Sumatera, bahkan sampai Aceh. Terlibat di sana orang Madura. Setelah itu Belanda mempertimbangkan dan mencabutnya. Dah organisasi ini agar tidak sampai gubar, maka Kiai Hasyim Asy'ari berinisiatif untuk membentuk sebuah organisasi dengan nama Nahdlatul Ulama. Dari Nahdlatul Tujjar, dari Nahdlatul Afkar, Nahdlatul Wathon, dibentuk satu wadah Nahdlatul Ulama dengan izin Ki Syekhona Khalil, yang dibawa ceritanya oleh Ki As'ad terus itu. Baru dibentuklah organisasi NU itu pada tahun 1926. Begitu. Terus karena NU ini eksis dan dianggap oleh Belanda bahaya karena selalu mengkritik keputusan Belanda, maka pada tahun 1930 Belanda mengesahkan organisasi NU sebagai organisasi legal. Itu pada tahun 1930. NU itu sudah berdiri tahun 1926, begitu. Di tahun 1930 Belanda ingin membujuk NU, dilegalkanlah NU itu oleh Belanda, dan di 31 dibujuk lagi Kiai Hasyim Asy'ari, diminta untuk menjadi mufti Belanda dengan gaji 90 gulden. Kiai Hasyim Asy'ari menolak sehingga terus sampai terjadinya penahanan. Oke. Yang ketiga, perbedaan Kiai Hasyim Asy'ari dengan Habib Utsman bin Yahya. Yang pertama, Kiai Hasyim Asy'ari mau diangkat mufti Belanda, gak mau. Mau digaji 90 gulden, gak mau. Mau terusan melawan penjajah Belanda. Kebijakan Belanda terus dilawan sehingga keluar resolusi jihad.
Itu kalau Ki Hasyim Asy'ari. Kalau Habib Utsman bin Yahya, ini saya membaca fakta sejarah. Dia satu mau menjadi mufti Batavia, mufti Belanda. Terus mau mendapatkan gaji yang digaji 100 golden. Itu catatan sejarahnya ada. Terus mendukung Belanda, bahkan memusuhi banyak ulama yang sufi sehingga sering bersurat-suratan dengan Ratu Helmina, Ratu Belanda. Maka sebab surat-suratan itulah hingga terjadi geger Cilegon tahun 1888. Dan kabar ini telah dibuktikan di dalam Minhajul Istiqomah karya beliau. Terus bedanya lagi, Habib Utsman bin Yahya ini bersurat-suratan dengan Ratu Helmina Belanda, mendoakannya di hari ulang tahunnya, mendoakannya dengan doa yang bahasa Arab yang diterjemahkan oleh orang-orang Belanda, dan ini pun dimuat di surat kabar Belanda, di televisi Belanda, juga di Indonesia sebelum terjadinya polemik nasab ini. Terima kasih, ini perbedaannya. Semoga kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Walaupun semestinya apakah beliau takiyah, ini strategi, wallahu a'lamu binafsil amri wa haqiqatil hali. Inilah fakta sejarahnya. Terus masalah banyak TNI, tentara, ABRI, tokoh-tokoh yang belajar ke Belanda, baik strategi perang, baik masalah teknik, ekonomi, juga politik. Lah itu mereka terbukti memerangi Belanda. Beda halnya dengan, mohon maaf, Habib Utsman bin Yahya itu tidak pernah dicatat dalam sejarah memerangi Belanda begitu. Demikian juga NU, organisasi NU itu adalah pendukung dan pergerak-gerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Robito itu saya tidak temukan di dalam catatan sejarah. Juga yang tercatat saja seperti Sultan Hamid Al-Ghadri. Sultan Hamid itu di waktu perang melawan Belanda, beliaunya ada di Belanda. Begitu, itu yang bilang ahli sejarah. Begitu, tidak ikut perang. Begitu. Terus setelah kemerdekaan baru pulang setelah merdeka, sehingga di saat Bung Karno membentuk panitia pembuatan lambang negara yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara, Sultan Hamid masuk ke anggota sama dengan Yamin dan banyak. Setelah tendernya dimenangkan oleh Yamin dan Sultan Hamid, baru karya Sultan Hamid ini yang masuk. Tapi itu banyak dirubah oleh seorang seniman yang namanya Dullah. Itu sudah tertera dan dinyatakan oleh ahli sejarah yang menyaksikan kejadian itu. Begitu. Orangnya sudah ada sekarang. Terus katanya bendera merah putih itu konsep Habib Ali Koitang, itu tidak benar. Sebab bendera merah putih itu telah diputuskan dalam Kongres Sumpah Pemuda dan dipertegas oleh Yamin, karena bendera merah putih itu merupakan lambang negara kuno.
lambang sebuah lambang dan bendera yang dikibarkan oleh kerajaan Nusantara, diantaranya Singosari, Mojopahit, Kediri kuno. Warnanya memang merah putih begitu, sehingga dijadikan sebuah bendera merah putih. Bahkan yang menjahitnya saja itu adalah istrinya Bung Karno. Begitu. Fatmawati kalau enggak keliru. Terima kasih.